Polda Metro Jaya menahan Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra terkait kasus pemerasan Reza Gledys sebesar 4 miliar rupiah. Polisi membenarkan alasan penahanan keduanya untuk alasan objektifnya pada bukti yang cukup adanya beberapa alat bukti. Ya, begitulah kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisam Indradi di Polda Metro Jaya. Selain itu, penyidik memiliki pertimbangan subjektif untuk penahanan ini. Kombes Ade Ari memastikan penahanan ini sudah sesuai dengan KUHP. Semuanya sesuai dengan tata cara penyidikan. Polisi membeberkan daftar barang bukti yang disita dari kasus ini. Ada 9 dokumen yang disita. Polisi juga menyita flash disk hingga telepon seluler dalam kasus Nikita Mirzani. Selain Nikita Mirzani, asistennya Mail Saputra juga ditahan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Keren ya kalau Niki datang ke Polda itu sendiri, nggak rame-rame. Terus Poldanya itu langsung preskon ya. Nyata ini ya Niki ini ternyata ya. Begitu membagongkan ya, nggak perlu rame-rame udah kayak tawuran gitu kan. Keren banget. Kalian masih panas. Panas sayang. Jangan pakai seng sayang. Kak Niki sama Mail udah resmi pakai baju orange. Kita lihat lagi nih, selanjutnya siapa yang pakai baju orange. Karena ini pinter sih si Sagittarius ini. Dia nge-spill video nggak cuman buat penyelidik, tapi juga buat halayak banyak biar mendapatkan simpatik. Jadi nice move banget. Tapi tenang, ini belum berakhir karena masih akan ada tahap di pengadilan. Itu baru yang sesungguhnya main buka-bukaan kartu. Nah, terus gimana kabarnya yang 2 juta Singapura ini? Kan? Karena kasusnya kan 11-12. Aduh. Untuk institusi-institusi yang punya gawean, yang punya wewenang sejak awal ya, untuk memberantas mafia-mafia kosmetik ini. Nah, dokter kan udah bersuara tuh, dokter-dokter yang ternama, punya nama dan punya lisensi ya. Mereka kan udah membongkar. Nah, kedok-kedok dari oknum-oknum owner yang selama ini berkedok Bepom. Padahal isi skincare-nya itu Merkuri. Saran ya untuk institusi-institusi yang harusnya memang bekerja ya. Saran dari Rara Kalista ya. Saran dari Rara Kalista, berantas dulu tuh ya oknum-oknum owner yang berkedok Bepom. Berkedok Bepom, ingat ya, yang berkedok Bepom. Yang berkedok Bepom ini kayak mana? Yang berkedok Bepom ini adalah mereka yang sengaja mendaftarkan produk mereka Bepom padahal isinya nggak Bepom. Itu dulu diberantas, oke? NM dan Mail ditahan. Sebelumnya, saya mengucapkan simpati dan empati yang sedalam-dalamnya atas terjadinya peristiwa ini. Semoga masalahnya cepat selesai. Roda kehidupan itu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak ada yang abadi, termasuk musibah sekalipun tidak ada yang abadi kecuali kematian. Segala permasalahan yang ada di muka bumi ini pasti ada penyelesaiannya, pasti ada selesainya. Habis gelap, pasti ada terang. Habis hujan, pasti ada pelangi. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi jangan selalu melulu melihat kekurangan dari seseorang, tetapi lihatlah dengan banyaknya kebaikan yang dia miliki. Karena manusia tidak ada yang sempurna, termasuk kalian yang melihat video ini dan termasuk juga saya. Dan kepada semua orang yang membenci NM, ya, yang membenci NM, tidak usah kalian membenci dia membabi buta. Karena apa? Selagi kalian masih bernapas, ya, keberuntungan, keberhasilan, kemalangan, musibah, hidup, mati, sakit, sehat, itu semua masih ada di dalam sekitar kalian. Jadi, sesama manusia, marilah kita mendoakan yang baik-baik saja. Guys, akhirnya Nikita Mirzani resmi jadi tersangka karena kasus pemerasan. Berawal dari rekaman telepon antara dia sama Dr. Reza. Kalau Dr. Reza itu telepon Nikita ya melalui asistennya si Mail ya. Kalau dia itu minta Nikita itu harus tutup mulut, nggak nge-review skincare dia ya. Kemudian Mail pun menjawab dengan
lantang. Dia bilang kalau Nikita itu artis kan ya, harus ketemunya harus bayar, kemudian ada biayanya, dan biayanya itu sampai 4M ya. Menurut gua wajar sih ya, kalau kita mau ketemu artis pasti ada price-nya ya guys ya. Terusan gua nggak tahu ini dia dijebak apa nggak sama Dr. Reza, tapi menurut gua ini sesuatu yang janggal. Kalau emang skincare-nya Dr. Reza itu aman, kenapa dia harus susah payah untuk menutup mulutnya si Nikita gitu loh. Selama ini Nikita Mirzani itu kalau nge-review produk tuh dia ngasih tahu yang benar-benar, yang berbahaya, overclaim gitu loh. Tapi gue nggak bela siapa-siapa ya guys ya, tapi gue masih janggal aja gitu. Dan dia ekspresinya waktu ditangkap itu masih senyum-senyum, dia bilang santai ya. Mungkin dia ada strategi lain ya guys ya. Gue yakin kan Nikita Mirzani udah nyusun strategi ya guys ya. Yang kubu sebelah jangan senang dulu ya guys ya. Bisa jadi ini tuh fitnahan alias jebakan ya guys ya. Kita semangatin terus kan Nikita Mirzani, semoga dia cepat lolos ya dari kasus ini guys ya. Menurut kalian gimana guys? Ada tanggapan nggak? Silahkan komen ya. Demi apa Nikita Mirzani sama asistennya akhirnya ditahan dan akhirnya pakai baju orange? Apakah benar ini kasus pemerasan itu ada? Apakah benar-benar bisa dibuktikan nanti di pengadilan? Kalau sampai benar-benar bisa dibuktikan ya, kita sangat kecewa sih. Kecewa karena apa? Karena kita berharap bahwa mereka yang mereview skincare, yang memberitahu kita mana-mana skincare yang berbahaya atau tidak berbahaya itu sebenarnya niatnya baik, niatnya tulus dan baik. Tapi kalau sampai berbelok ke arah pemerasan dan untuk kepentingan pribadi, sungguh kita sayangkan. Karena dukungan publik ini kepada mereka itu kan besar banget ya. Banyak banget mereka dari masyarakat ini yang akhirnya terbantu oleh review-review yang dilakukan oleh beberapa influencer ini. Tapi kalau sampai niat membantu masyarakat ini disusupi oleh niat-niat atau agenda-agenda pribadi yang sifatnya menguntungkan diri sendiri ya dan merugikan orang lain, itu sungguh disayangkan. Kalau misalnya tidak sampai tergoda sama hal-hal tersebut, itu gila, dukungan masyarakat ini akan sangat besar loh kepada mereka. Mereka tanpa harus misalnya memeras pun akan mudah cari uang, ya enggak? Mereka akan dipercaya masyarakat, dipercaya oleh brand-brand yang besar gitu. Tapi kalau sampai benar-benar terbukti pemerasan ini dan mungkin nanti sampai divonis, sungguh gila, kecewa. Kecewanya kenapa? Karena kita sudah berharap lebih nih sebagai masyarakat kepada mereka yang ingin menyelamatkan muka masyarakat Indonesia dari skincare yang berbahaya. Sudah menaruh kepercayaan yang begitu besar. Semoga nanti di pengadilan itu bisa mendapatkan keadilan yang seterang-terangnya ya. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Atau kalau perlu dua-duanya misalnya salah, ya sudah, dua-duanya bisa masuk penjara. Karena menjual produk yang tidak sesuai itu sebenarnya juga merugikan masyarakat kan. Kalau itu bisa dibuktikan loh ya.